Assalamualaikum sahabat wisata Khalifah. Tak ada peradaban yang runtuh dalam semalam. Bahkan Andalusia, negeri yang pernah menjadi mercusuar ilmu dan budaya di Eropa, tidak roboh karena satu serangan, melainkan karena luka dari dalam yang menganga perlahan. Apa yang membuat peradaban sebesar ini, yang lampu-lampunya menerangi malam ketika Eropa masih tenggelam dalam kegelapan, akhirnya padam? Hari ini, kita akan menelusuri kisah pahit di balik kejatuhan Andalusia, perpecahan internal, intrik politik, dan tekanan luar yang tak pernah berhenti. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi juga peringatan untuk kita yang hidup hari ini. Setelah kematian khalifah terakhir dari dinasti Umayyah di Cordoba, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Muluk al-Tawaif. Setiap wilayah dipimpin oleh penguasa lokal yang lebih fokus mempertahankan kekuasaannya sendiri daripada bersatu melawan ancaman dari luar. Perpecahan ini bukan hanya politik, tapi juga ekonomi dan militer. Aliansi yang rapuh seringkali berakhir menjadi perang antar saudara, sementara kerajaan-kerajaan Kristen di utara memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wilayahnya. Pada situasi seperti ini, para penguasa Muslim bahkan membayar upeti kepada kerajaan Kristen agar tidak diserang, sebuah tanda melemahnya kekuatan Andalusia. Keindahan kota-kota seperti Cordoba dan Sevilla tetap terjaga, tetapi benteng persatuan yang menjadi dasar kejayaan mereka perlahan runtuh. Inilah awal retakan yang kelak membesar menjadi keruntuhan. Sementara Andalusia sibuk dengan pertikaian internal, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastil, Aragon, dan Leon terus menguat. Mereka menjalankan Reconquista, sebuah kampanye panjang untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Strategi mereka tidak hanya berupa peperangan langsung, tapi juga diplomasi, pernikahan politik, dan penyerangan bertahap. Kota demi kota jatuh, Toledo pada tahun 1085, Cordoba pada tahun 1236, dan Sevilla pada tahun 1248. Setiap kota yang hilang bukan hanya kehilangan wilayah, tapi juga pusat perdagangan, sumber daya, dan pengaruh budaya. Reconquista berjalan seperti gelombang yang tak terbendung, mendorong wilayah Muslim semakin ke selatan hingga hanya tersisa Granada. Ancaman ini terus membayangi Andalusia, mempersempit ruang geraknya, dan menguras sumber dayanya dari abad ke abad. Pada masa kejayaan, Andalusia adalah pusat ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Perpustakaan Cordoba menyimpan ratusan ribu manuskrip, sementara para ilmuwan Andalusia terkenal di seluruh dunia Islam. Namun, ketika fokus para penguasa bergeser ke perebutan kekuasaan, dukungan terhadap ilmu pengetahuan melemah. Akademi ditinggalkan, pendanaan penelitian berkurang, dan minat untuk berinovasi menurun. Ketika pusat-pusat ilmu ini meredup, Andalusia kehilangan keunggulan intelektualnya. Sementara itu, Eropa mulai bangkit dengan memanfaatkan ilmu yang sebelumnya mereka terima dari dunia Islam. Hilangnya semangat belajar ini membuat Andalusia tidak lagi menjadi mercusuar ilmu yang disegani dan semakin sulit untuk mempertahankan posisi mereka di panggung dunia. Melihat ancaman yang terus mendekat, beberapa penguasa Andalusia meminta bantuan dari Afrika Utara. Dinasti Almoravid dan kemudian Almohad datang dengan pasukan kuat untuk membantu melawan kerajaan Kristen. Pada awalnya, mereka berhasil menghentikan laju Reconquista dan mengembalikan sebagian wilayah. Namun, kedatangan mereka juga membawa perbedaan budaya dan kebijakan yang kadang berbenturan dengan tradisi lokal Andalusia. Hal ini memicu ketegangan internal baru. Ketika kekuatan kedua dinasti itu mulai melemah, mereka tidak lagi mampu mempertahankan Andalusia dari serangan besar-besaran. Bantuan yang diharapkan menjadi penyelamat, akhirnya hanya menunda keruntuhan yang tak terelakkan. Granada menjadi simbol ketahanan Islam di Spanyol selama lebih dari 2 abad. Di bawah dinasti Nasrid, kota ini berkembang menjadi pusat seni dan arsitektur, melahirkan mahakarya seperti Alhambra. Namun, keberadaan Granada semakin rapuh. Hubungan diplomatis dengan kerajaan Kristen di utara seringkali diwarnai tekanan dan tuntutan upeti.
Ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabella bersatu, mereka melancarkan pengepungan yang berlangsung berbulan-bulan. Pada 2 Januari tahun 1492, Sultan Abu Abdillah Muhammad XII, dikenal sebagai Boabdil, menyerahkan kunci kota. Dengan jatuhnya Granada, berakhirlah 700 tahun kekuasaan Islam di Spanyol. Momen ini menjadi titik akhir sebuah peradaban, sekaligus awal babak baru yang penuh tantangan bagi penduduk Muslim yang tertinggal. Kejatuhan Andalusia bukan hanya cerita tentang hilangnya tanah, tapi tentang hilangnya kesempatan untuk mempertahankan peradaban yang memimpin dunia. Dari perpecahan, kita belajar bahwa musuh terbesar kadang datang dari dalam. Dari Reconquista, kita belajar bahwa ancaman luar akan selalu mengintai ketika kita lemah. Namun, meski benderanya telah jatuh, warisannya masih hidup. Bangunan, seni, bahasa, dan pengetahuan yang lahir di Andalusia masih mempengaruhi dunia hingga kini. Di episode keempat nanti, kita akan menyelami dari Andalusia untuk dunia. Bagaimana ilmu dan inovasi dari tanah ini menjadi fondasi bagi lahirnya Eropa modern? Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.